Mahkamah Konstitusi baru saja melantik 3 anggota Majelis Kehormatan MK pada Senin 8 Januari 2024 kemarin. Majelis Kehormatan atau MKMK memikul tanggung jawab besar dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi yang kemarin sempat tercoreng. Informasi ini kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Magdalena Krisnawati. Laporan khusus. 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilantik pada Senin 8 Januari 2024. 3 anggota Majelis Kehormatan MK tersebut terdiri dari Hakim Ridwan Mansur, tokoh masyarakat IGD Palguna, dan akademisi Universitas Andalas Yuliandri. Ketiganya dilantik oleh Ketua MK Soehartoyo berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Soehartoyo dalam keterangannya usai pelantikan mengungkapkan harapannya agar anggota Majelis Kehormatan MK dapat menjalankan tugas dengan independen. Mungkin hari ini kita tidak bicara apa sih etik dan kemudian bagaimana cara menjalankan etik itu, tapi saya kira esensinya adalah secara kelembagaan kami atas nama Mahkamah Konstitusi sangat mengharapkan kepada Bapak-Bapak bertiga untuk bisa independen, imparsial. Menurut Soehartoyo, Majelis Kehormatan MK tugasnya tidak hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap kerja para hakim MK dan merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tetapi juga bisa menyampaikan apa saja hasil kerja MK yang konkret. Karena dengan demikian nanti akan terbangun sebuah komunikasi timbal balik yang kemudian bisa membawa MK kepada kondisi yang mungkin akhir-akhir ini mendapatkan sorotan yang kurang positif. Mungkin esensinya itu. Pembentukan Majelis Kehormatan MK Permanen merupakan tindak lanjut pembentukan Majelis Kehormatan MK ad hoc pada 7 November 2023 lalu dalam pengusutan kasus pelanggaran etik yang terjadi di lingkup kerja Hakim Konstitusi. Salah satu putusan MK ad hoc adalah merekomendasikan dibentuknya Majelis Kehormatan MK Permanen. Dalam keterangannya, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan masa tugas MK Permanen adalah 1 tahun hingga 31 Desember 2024. Kenapa masa jabatannya 1 tahun? Karena kemarin itu kami sedang menunggu juga sebetulnya apa perubahan yang akan terjadi pada Undang-Undang MK, khususnya terkait dengan komposisi MK. Dan kemudian kami juga ketika menunggu itu ternyata Undang-Undang MK tidak dilanjutkan, sehingga kami menggunakan tetap Undang-Undang yang lama, Undang-Undang 7 2020, sehingga keanggotaannya tetap 3 orang dengan masa jabatan akan ditentukan di dalam PMK. Nah, ini nanti bagi anggota MK setelah dilantik, mereka nanti akan bekerja untuk menyempurnakan peraturan MK berkaitan dengan hukum acara, termasuk pengorganisasian dari kelembagaan MK tersebut. Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi pekerjaan rumah Majelis Kehormatan MK saat ini. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengatakan jangan terlalu optimis, namun apa yang telah terjadi harus dapat menjadi pelajaran dalam penegakan hukum di tanah air. Tadi sudah diumumkan akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi ya jangan terlalu optimis juga, karena kadang-kala siapa yang akan menjadi majelis terkadang bisa dibeli juga, bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi. Jadi keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemahaman hukum masih seperti sekarang. Tapi ini semua jadi pelajaran bagi kita agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu aja. Sejauh ini, kasus-kasus yang sering terjadi di Mahkamah Konstitusi berupa pelanggaran etik para hakim Mahkamah Konstitusi yang membuat masyarakat skeptis terhadap kiprah Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi untuk menjaga tegaknya konstitusi sesuai prinsip konstitusionalitas hukum. Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI.